Bayangkan ini, Anda sedang duduk di pesta pernikahan. Meja di depan Anda dipenuhi makanan, nasi harum, kari yang kaya rasa, daging panggang yang berkilauan di bawah cahaya hangat. Tapi tidak ada plastik, tidak ada styrofoam, and you in ecstasy. Nefwaard, Nukio omkapli ler spengtwork et energy, stigen en korsing, en number mia romania adming membergus arteg sa half. Antum dis, did I thing? Nights of some this? And he bet before race us or to race, no through toughu Scandinavia, attitude. Wij are proudly at Germans, the Jawab Timor. You strike tucks, numbut kit the jack. With ang op tralu traditional, through stren zeman, sebuadia eldis dius banyus sathan seem that some dern. Sementara negara-negara maju, Saudi vast imigran Islam, sampah plastik yang tidak dapat mereka atasi, Indonesia telah memiliki solusinya selama beberapa generasi. Teman saya dari Malaysia mengatakan bahwa saluran ini tidak akan mencapai 10.000 pong per pelanggan. Di minggu konten tidur ini baik jiselin waktu teluk reses en tweedu juris en hinma Indonesia in with him anendorin. Except, saya kecur, berjur ke seperti def ton reister. Nozem nazim bediklecht. Berlangganan sekarang dan broftid bahwa kita berbistu. Kan isah ini milik kat semua. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini Anda akan belajar bagaimana Indonesia mengubah daun secara harfiah daun dari pohon menjadi piring, mangkuk, dan kemasan makanan yang kini menarik perhatian serius dari para peneliti keberlanjutan, perusahaan pengemasan, dan bahkan tim kebijakan pemerintah di berbagai negara. Dan tetaplah bersama saya. Karena ada satu fakta di tengah video ini yang akan membungkam bahkan para insinyur pengemasan Eropa yang telah menghabiskan puluhan tahun mencoba memecahkan apa yang telah dipecahkan oleh leluhur Indonesia berabad-abad yang lalu. Mari kita mulai dari tahun 2019, karena disinilah cerita ini dimulai. Pada tahun itu, sebuah laporan dari World Wildlife Fund menempatkan Indonesia sebagai penyumbang polusi plastik laut terbesar kedua di dunia. Kedua, hanya di belakang China. Judul-judul beritanya sangat brutal. Media internasional memuat foto-foto sungai yang tersumbat kantong plastik, pantai yang terkubur di bawah sampah, dan jaring ikan yang terjerat styrofoam. Kelompok-kelompok lingkungan menyebutnya sebagai keadaan darurat nasional. Beberapa jurnalis asing menyebutnya sebagai bencana tanpa rencana. Dan jujur saja, kritik itu tidak sepenuhnya salah. Indonesia hasilkan sekitar 6,8 juta ton plastik setiap tahunnya. Sebaik siapa sendiri bersedak sampai ke fasilitas pembangkang layak. Sampah itu berakhir di sungai, di tanah, di laut. Bagi negara dengan 12.000 pulau yang dikelilingi air, kerusakan ekosistem laut adalah dan masih merupakan krisis nyata dan terdokumentasi. Itulah citra yang dimiliki dunia tentang Indonesia. Sebuah negara indah yang tenggelam dalam sampah plastiknya sendiri. Sebuah negara yang sudah talat, tofsutela durmaing maan haubans. It's a gambaran sebelumnya, dan itu mesyet terdapat nilai disebut pleats items you stir. Sementara dunia sibuk memotret masalah plastik di Indonesia, masyarakat di seluruh kepulauan diam-diam menghidupkan kembali sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidak memerlukan pabrik, proses kimia, dan tempat pembuangan sampah. Sesuatu yang tumbuh di pohon. Indonesia mengubah dedaunan menjadi piring. Dan dua tigsep, skank, it's about in at. Inoni stu inyun yalpu stash juga apple special di dokumentos persoalan goreng. 40 hamburger. Dessutom mikita ait spertiek, it kukar tinam karli lepat ritual spesis den ter de simbuan and tulbuar. En mim lepat. Alam satu sepurwers. Dan di dalam keanekaragaman hayat yang luar biasa itu terdapat revolusi senyap dalam kemasan berkelanjutan. Spacious time to the sprites, urine jet, the sequoids of the Sephward and youth, they depends backward to anit tyranny, some used to protest dabile engine tour, Kaylee, Danilith. Naon, apa yang dulunya itu pafal, kaya du fold to semester. Satu angka yang perlu diingat. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, negara ini menghasilkan cukup limbah daun pertanian setiap tahunnya. Hanya dari perkebunan pisang saja, untuk menggantikan sekitar 4,5 miliar piring plastik sekali pakai per tahun. 4 miliar. Itu hampir sama, no matter Stephanie Dinga as tinggi baspix setiap orang. Itu memang satu naun, race neger. Itu yang kecil.
Itu adalah solusi yang memberdalai peti kita di Indonesia. Pitunggu, disinilah letaknya yang menarik. Kemasan berbahan dasar daun di Indonesia bukan lagi sekadar tradisi budaya atau keunikan pasar kerajinan lokal. Kini, kemasan tersebut menjadi subjek penelitian akademis formal, minat investasi internasional, dan studi kebijakan langsung oleh pemerintah yang bergulat dengan krisis plastik mereka sendiri. Pertama, Malaysia. Pada tahun 2002, Itsbay Desi dari Universitas Putra Malaysia menerbitkan studi verbadiu tentang alternatif kemasan makanan yang dapat terurai secara hayati di Asia Tenggara. Studi tersebut yang didokumentasikan dalam Journal of Cleaner Production secara eksplisit menyebutkan produsen piring daun di Jawa Tengah dan Bali sebagai tolok ukur, menganalisis metode produksi, daya tahan struktural, dan tuhan terhadap keamanan pangan mereka. Program Money Mauritius Hagis Exchange Tawabis, Membragus you to Pledger. Karena larangan plastik sekali pakai di Malaysia sendiri, yang diterapkan secara bertahap mulai tahun 2022 dan seterusnya, menciptakan permintaan mendesak untuk alternatif yang dapat diterapkan dalam skala besar, dan Indonesia sudah memiliki satu yang beroperasi. Kedua, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam laporan mereka tahun 2021 tentang solusi pengemasan berbasis alam di negara berkembang, UNEP secara khusus menyoroti usaha komunitas Indonesia yang memproduksi wadah dari daun pisang dan daun jati yang dipres sebagai salah satu model berbiaya rendah yang paling mudah direplikasi secara global. Laporan tersebut menyatakan, dan ini terdokumentasi, bahwa model Indonesia menunjukkan bagaimana pengetahuan ekologi tradisional dapat diformalkan menjadi infrastruktur ekonomi sirkular yang dapat diskalakan tanpa memerlukan investasi industri yang besar. Ketiga, Yayasan Ellen MacArthur, otoritas paling terkemuka di dunia dalam pemikiran ekonomi sirkular, menampilkan perusahaan kemasan daun Indonesia dalam perpustakaan studi kasus global mereka tahun 2022 tentang alternatif plastik. Analisis mereka mencatat bahwa integritas struktural piring daun jati yang dipres panas memenuhi standar keamanan kontak makanan internasional. Sebuah temuan yang mengejutkan para insinyur material di Eropa yang berasumsi bahwa produk daun alami akan gagal memenuhi tolok ukur kebersihan. Ini bukan rumor. Ini didokumentasikan dalam laporan pengemasan solusi berbasis alam UNEP tahun 2021, Pustaka Studi Kasus Ekonomi Sirkular Yayasan Ellen MacArthur tahun 2022, dan literatur akademis yang ditinjau oleh rekan sejawat. Institusi yang disebutkan namanya. Tahun yang disebutkan namanya. Temuan spesifik. Dunia tak hanya mengamati Indonesia diam hal ini. Dunia juga mencatatnya. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Jepang yang telah menyempurnakan desain kemasan semeringklus buat few dekade? Mengistrain and toward yang memiliki infrastruktur dalam paling maju di dunia. Itu abikan Denmark yang memimpin kebijakan ening dia tuan semua tunius lain. Dan Tituan. Jepang mengembangkan solusi kemasan road lingkungan di dalam ekosistem malam berjuice kaya sangat terkontrol dengan subsidi pemerintah yang besar dan penduduk yang terlatih dalam memesan lengpah yang teliti sejak kecil. Non-members infrastruktur darar kiu selama dekade dengan undang-undang, pensiun, dan miliaran investasi publik. Itu pencapaian yang luar biasa. Tata pencapaian yang dimiliki bahasa ideal. Pelajaran-pelajaran tersebut sulit terapkan di kota seperti Lagos, Dhaka, Manila, atau Colombo. Karena kota tersebut tameran, Trusi Stillings, infrastruktur, dan kopaskik bagai yang sama. Indonesia industri kemasan daunnya di tengah krisis plastik dengan pendanaan terbatas di dalam komunitas tempat pengelolaan sampah formal hampir tidak ada. Industri ini dibangun oleh koperasi desa, oleh kelompok perempuan di Jawa Tengah, oleh pengusaha kecil di Bali yang melihat celah pasar dan mengisinya dengan apa yang sudah disediakan hutan di sekitar mereka secara gratis. Itu memang produce rupa face Indonesia. Masa kondisi di Indonesia mirip dengan kondisi yang mereka. Belajar tentang kemasan berayut dari seorang nenek Jawa yang memakan pesta percutistrun dengan 500 tamu tanpa limbah plastik sama sekali dan sudah tergurat dan belajar dari studio desain Skandinavia dengan laboratorium material 900-an juta euro. Askai dagai das min situ son.
En tepesnya studag en ende das small, apart sa pang mitawar sa tatsan blikti. Nintu this de jet saber, kedua site sa geomal gujar havers mencapai ini. Industri pengemasan daun di Indonesia, meskipun menjanjikan, sebagian besar masih bersifat informal. Standarisasi antar produsen tidak konsisten. Kompatibilitas rantai dingin masih menjadi tantangan untuk makanan yang banyak mengandung cairan. Dan peningkatan produksi tinggi desa untuk memenuhi permintaan nasional atau ekspor, terlangan kadi mestu whistle youthing system initiative. Ada juga pertanyaan tentang hak kekayaan intelektual. Memastikan gavrenan internasional style chalkan masjid, masyarakat media menangon selama berabad laitan memainkan wantak legal. Industri pesisir. Masalah-masalah ini membutuhkan perhatian kebijakan, investasi dalam pelatihan produsen, dan kerangka kerja perdagangan yang adil yang belum sepenuhnya ada. Ini bukanlah tanda-tanda kegagalan. Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan. Arahnya sudah benar. 3 hal yang perlu diingat dari hari ini. Pertama, kemasan desain daun di Indonesia bukanlah state-of-the-art. Ini adalah alternatif yang tervalidasi secara resmi, terdokumentasi secara internasional, dan aman untuk makanan sebagai pengganti plastik sekali pakai. Dikutip oleh UNEP, dipelajari oleh universitas-universitas di Malaysia, dan ditampilkan oleh Ellen MacArthur Foundation. Dunia sudah mengetahui hal ini. Kita sedang menggelar apa yang mereka temukan. Kedua, alasan Indonesia memimpin percakapan ini bukanlah terlepas dari tantangannya, melainkan dari tantangan tandut. Solusi yang lahir di tengah keterbatasan, dibangun oleh komunitas dengan sumber daya terbatas, adalah satu-satunya solusi yang benar-benar dapat diterapkan kepada 2 miliar orang di planet ini yang menghadapi keterbatasan yang sama setiap hari. Itulah keunggulan Indonesia yang tidak adil. Ketiga, kita sebagai orang Indonesia perlu melihat tradisi kita sendiri dengan lebih adil. Apa yang nenek kita gunakan untuk membungkus nasi di pasar bukanlah kemiskinan. Ternyata, itu adalah masa depan. Menurut Anda, negara mana yang diam akan mulai meniru model kemasan daun ala Indonesia? Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan jika video ini membuka perspektif baru bagi Anda, berlangganan sekarang juga. Karena kisah ini sudah kita jujur, belum kita seni.